Pendekatan laba rugi margin kontribusi mendasarkan pada penjualan dikurangi biaya variabel menghasilkan laba kotor bagi perusahaan. Dan juga laba kotor dikurangi biaya tetap akan menghasilkan laba bersih dari perusahaan. Pendekatan ini banyak digunakan untuk melakukan manajemen biaya pada beberapa perusahaan, karena sifat biaya berdasarkan tingkah laku akan lebih dapat dianalisis daripada biaya menggunakan pendekatan produk dan juga menggunakan pendekatan periodik. Berikut ini merupakan contoh dari biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Ketika volume yang diproduksi oleh perusahaan meningkat, maka total biaya variabel akan meningkat juga karena peningkatan volume. Ketika Anda memproduksi tebu atau mengolah tebu menjadi gula 1 ton, akan berbeda dengan produksi gula 2 ton secara biaya variabel. Maka ketika Anda memproduksi 2 ton, maka biaya variabelnya dikalikan dengan 2 karena 2 kali lipat dari volume yang ada. Begitu juga ketika Anda mengolah CPO. Ketika Anda mengolah CPO, maka biaya variabel adalah biaya-biaya yang terkait langsung dengan proses pengolahan CPO dan sifatnya proporsional terhadap jumlah CPO yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah contoh dari fixed cost atau biaya tetap, yang merupakan pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Total fixed cost biasanya tetap sepanjang periode. Contoh dari total fixed cost atau biaya tetap yang dapat dan seringkali Anda jumpai adalah biaya depresiasi atau penyusutan, kemudian biaya SDM berupa biaya-biaya untuk karyawan tetap. Itu merupakan biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun produksi itu naik ataupun produksi itu turun. Dan yang selanjutnya merupakan contoh dari total biaya atau total cost. Total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk operasional bisnis perusahaan. Total cost menggabungkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Biaya variabel menjadi baseline utama dalam total biaya, karena biaya ini akan menjadi starting point untuk biaya variabel. Ketika perusahaan tidak berproduksi sama sekali dan tidak beroperasi secara bisnis, maka biaya tetap ini akan keluar. Akan tetapi total biaya itu akan naik seiring dengan operasional perusahaan. Karena ketika perusahaan berproduksi, maka perusahaan akan mendapatkan volume produksi, sehingga total cost akan naik karena adanya tambahan variable cost. Ketika perusahaan tidak berproduksi sama sekali, perusahaan tetap akan mengeluarkan total cost, yaitu berupa total fixed cost atau total biaya tetap perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai titik impas atau biasa yang kita sebut dengan break-even point. Tools ini merupakan tools sederhana dan juga sangat penting dalam pengendalian perusahaan atau dalam pengendalian biaya yang dikeluarkan dari unit bisnis. Dalam analisis titik impas, didapatkan bahwa seluruh pendapatan dan pengeluaran perusahaan itu adalah sama nilainya, sehingga perusahaan atau unit Anda tidak mendapatkan laba maupun rugi. Jadi apa yang Anda hasilkan itu sama dengan apa yang Anda keluarkan. Dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa penjualan yang dihasilkan atas 350 kg itu sama dengan
biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga laba ruginya adalah Rp0. Dalam titik impas ini bisa kita lihat bahwa titik impas per kilogram untuk penjualan adalah 250, sedangkan biaya variabel adalah 150, dan laba kontribusinya adalah sebesar 100. Sehingga dari 100 tersebut akan dapat menutupi biaya tetap yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.